Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan siap dalam mengikuti pembelajaran. Pada pembelajaran musik kali ini, kita akan belajar tentang teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Jadi di Indonesia itu banyak sekali daerah, banyak sekali suku, ya, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari masing-masing daerah dan suku-suku tersebut mempunyai keragaman budaya, dan masing-masing budaya mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan yang lain, termasuk dalam bentuk karya seninya, khususnya karya seni musik. Nah, di sini kita akan membahas tentang teknik dan gaya dalam membawakan atau menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah itu apa sebetulnya? Nah, kita harus tahu dulu lagu daerah itu apa. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat sesuai dengan budaya dan adatnya. Nah, lagu daerah ini biasanya juga mencerminkan identitas dari daerahnya. Nah, kenapa bisa mencerminkan identitas suatu daerah? Nah, untuk menjawab itu kita lihat ciri dari lagu daerah yang menjadi ciri khasnya itu apa. Yang pertama adalah syairnya. Syairnya menggunakan bahasa dan dialek daerah setempat. Nah, jadi kalau kita bisa misalnya mendengar lagu Bumi Bulan, nah itu bahasa Sunda, berarti itu menggambarkan daerah Sunda. Nah, suwe ora jamu dari Jawa Tengah. Yamku rambe yamku, bahasa mana? Nah, daerah mana itu orang akan tahu gitu ya. Yang kedua, diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi lisan. Jadi lagu daerah ini diciptakan ya sudah lama. Kemudian tidak ada penulisan partitur secara baku oleh penciptanya waktu itu ya. Kalau sekarang kalian melihat ada partitur lagu daerah ini, partiturnya ini, notasi belok atau notasi angka yang digunakan sebagainya, karena itu adalah buah karya dari para seniman musik atau praktisi musik yang sekarang. Tapi sebetulnya lagu daerah ini sejak awalnya jarang sekali yang dituliskan, ya. Jadi ya diajarkan menirukan, yang tua menyanyikan, budaya-budaya yang baru disuruh menirukan, dan tidak diketahui penciptanya, gitu ya. Karena biasanya memang munculnya secara spontan seperti itu, sehingga penciptanya pun tidak tercatat siapa yang menciptakan. Kemudian ciri selanjutnya adalah mengandung makna atau pesan untuk masyarakat. Jadi jarang sekali ada lagu daerah itu yang temanya tentang cinta di lagu-lagu pop yang sekarang gitu ya. Biasanya malah justru tentang pesan-pesan moral sosial sebenarnya seperti itu, tentang ajaran untuk mencintai alam dan sebagainya. Kalau kita bisa misalnya menerjemahkan syair dari lagu-lagu daerah tersebut, nah, ya seperti itu ya, ada pesan tersirat untuk penduduk setempat khususnya. Dan yang terakhir, ciri terakhir adalah irama dan melodinya itu sangat sederhana sekali ya. Dan kalian bisa melihat beberapa lagu daerah, kemudian kalian perhatikan notasinya pun juga not yang tidak rumit. Misalnya melangkah gitu ya, melangkah itu dari do ke re ke mi fa sol mi fa sol, suwe ora jamu mi fa sol mi fa.
jarang sekali lagu daerah yang notnya itu sampai melompat jauh dan du du la fa mi re sol si do. Nah, itu not lompat. Jarang sekali kita dengar lagu daerah yang notnya rumit seperti itu. Jadi lagu daerah itu melodinya sederhana sekali. Kita melihat berikutnya adalah gaya lagu daerah. Kalau tadi telah dilihat, sekarang gaya. Lagu daerah itu punya gaya lokal. Artinya gaya lokal itu karakteristiknya, wah ada susah ngomongnya ini ya, antara daerah satu dengan yang lain itu berbeda-beda ya. Kemudian jadi individual. Nah, ini dipengaruhi oleh karakteristik dari yang menciptakan. Walaupun tadi juga siapa itu katakan kita nggak tahu ciptanya siapa, tapi pasti ada yang menciptakan. Nah, itu sebuah karya seni musik misalnya ya, termasuk lagu daerah ini juga dipengaruhi oleh karakteristik dari penciptanya, karena pada prinsipnya adalah seni adalah ungkapan perasaan dari seseorang gitu. Berarti ungkapan perasaan dari penciptanya. Selanjutnya gaya periodikal. Nah, adalah tipe karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal. Jadi misalkan lagu daerah zaman dulu itu modelnya, cara memainkannya atau cara penyajiannya sesuai dengan zamannya. Nah, seandainya lagu daerah tersebut dimainkan pada zaman sekarang dengan teknologi sekarang, dengan alat musik yang kita punya sekarang, tentu dalam penyajiannya juga akan sedikit berbeda, tapi jiwanya masih tetap ada. Nah, kemudian untuk apa sih orang menciptakan lagu daerah pada waktu itu? Ya, yang pertama adalah untuk mengiringi upacara adat. Jadi karena lagu daerah ini merupakan suatu budaya itu adalah karya karsa dari manusia, kemudian bisa juga munculnya karena sebuah kebutuhan. Nah, pada waktu itu mungkin di daerah tertentu ya belum ada alat musik dan sebagainya. Nah, kemudian mereka menyanyi seperti orang daerah pedalaman misalkan, ketika ada upacara adat dia sambil menari-nari dia juga menyanyi. Ya mungkin bahasanya kita nggak tahu artinya ya, mungkin gitu misalkan. Itu biasanya kalau kita lihat di daerah Papua atau mana, itu biasanya mereka menyanyikan lagu-lagu tersebut di saat ada upacara adat, entah itu upacara apa ya, misalkan upacara menyambut apa ya, musim-musim hujan dan sebagainya lah, seperti itu. Kemudian untuk mengiringi tarian itu pasti, karena tari dan musik itu nggak bisa dipisahkan. Kemudian seperti sarana hiburan, lalu juga sebagai media komunikasi dan penerangan, karena pada saat diciptakannya pada zaman dulu nggak seperti sekarang media komunikasi dan informasi sangat banyak sekali. Pada saat itu mungkin masih jarang orang artinya apa ya, punya terbatas dalam sarana komunikasinya. Nah, dengan lagu ini mungkin kalau komunikasi dengan bahasa lisan ngomong biasa gitu itu kurang menarik, tetapi ketika komunikasi itu diwujudkan dalam sebuah musik, orang akan lebih tertarik dan lebih bisa menerima gitu. Nah, selanjutnya memberikan contoh dari sebuah lagu daerah. Kita melihat teknik dan cara menyanyikannya begitu ya. Ini sebuah lagu daerah dari Sulawesi Utara. Nah, sekarang kita saksikan sama-sama. Nanti setelah kita melihat lagu ini, kita akan bahas tentang teknik. Kalau tadi yang pertama kita udah gaya, sekarang kita melihat berikutnya. Tahapan selanjutnya adalah mengenai teknik dalam
menyanyikan, atau secara keseluruhan adalah menyajikan, ya. Yuk kita tonton sama-sama dulu. Sayang sayang si patukaan, mategu tegu gurukan sayang. Mategu tegu gurukan sayang. Sayang sayang si patukaan, mategu tegu gurukan sayang. Satu mangemo tanaman jauh, mangemo milik lagu sayang. Satu mangemo tanaman jauh, mangemo itu tadi adalah contoh dari penyajian lagu daerah si patukaan dengan menggunakan teknologi sekarang. Nah, jadi kalau gaya periodikal sudah dibahas depan, ya. Jadi gayanya berbeda antara penyajian zaman dahulu dan sekarang itu ternyata berbeda. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda tempo, dinamik, dan ekspresi. Ya, tadi setelah kasih contoh yang tadi, nah sekarang kita bahas tanda-tanda ini. Apakah di lagu patokan tadi ada tanda temponya, dinamiknya, dan ekspresinya, begitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu tanda tempo. Tanda tempo itu apa? Adalah tanda yang digunakan untuk menandakan cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Ya, di lagunya cepat dan lambat itu ada namanya tanda tempo. Ya, nanti contohnya di belakang kita bisa lihat sama-sama. Berikutnya macam tanda tempo. Tanda tempo itu macam-macam. Ya, ada yang tanda tempo lambat, tanda tempo sedang, tanda tempo cepat, dan perubahan. Artinya kalau tanda tempo lambat itu untuk menyatakan bahwa lagu itu harus dinyanyikan pelan-pelan, dan seterusnya. Kalau cepat ya cepat. Kalau perubahan itu berarti ada bagian lagu yang harus dinyanyikan berubah temponya, jadi misal dari lambat ke cepat atau cepat ke lambat. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari tanda tempo lambat dan sedang. Ya, silahkan kalian bisa screenshot atau bagaimana biar tidak taruhannya. Nanti setelah videonya bisa dilihat lagi untuk nanti belajar jadi bahasa selanjutnya gitu ya. Itu adalah contoh-contohnya. Tanda tempo lambat ada lagu, ada bio, dan sebagainya. Dan tanda tempo sedang ada D, ada dino, dan seterusnya. Selanjutnya adalah tanda tempo cepat. Ya, ini silahkan kalian baca. Dan ada tanda tempo perubahan. Nah, read itu artinya misalkan lagu tadi satu mangemo sayang, apa ini kurang apa sayangnya ya, tapi temponya dibuat makin lambat. Berita Bandung makin lambat, tapi lebih lambatnya lebih pelan lagi gitu, perlahan-lahan, dan seterusnya. Kemudian kalau ini lupa kasih judul, ini adalah tanda dinamik ya. Tanda dinamik itu tanda yang digunakan untuk menyatakan keras lembutnya sebuah lagu. Jadi dalam menyanyi itu ada lagu yang bagiannya harus dinyanyikan lembut, ada juga yang keras. Nah, tanda yang kita gunakan adalah tanda dinamik ini ya. Yang disebut tanda dinamik adalah tanda yang digunakan untuk menyatakan keras lembutnya lagu yang dinyanyikan. Selanjutnya
adalah tanda ekspresi. Tanda ekspresi ini yang digunakan untuk menyatakan perasaan ketika menyanyikan lagu. Jadi kita menyanyinya sebetulnya menceritakan atau membawakan sebuah cerita atau kabar pada orang lain. Kalau kabar itu sedih, ya kita harus membawakan dengan sedih. Kalau kabar itu gembira, kita harus membawakan dengan gembira. Kalau kita ingin orang lain bersemangat, ya berarti kita nyanyi harus bersemangat seperti itu. Nah, ini yang kita gunakan adalah namanya tanda ekspresi, ya. Nah, lalu kapan dan bagaimana cara kita menggunakan tanda-tanda tadi? Ada tanda dinamik, tanda tempo, dan ekspresi agar orang lain tahu. Nah, penerapannya adalah dalam partitur lagu. Contohnya seperti ini. Ini lagu si patokaan yang tadi dinyanyikan. Kalian lihat di bagian yang paling atas, ini 4/4, ini biramanya 4/4. Do sama dengan C, ini adalah nada dasarnya. Allegretto ini menunjukkan tempo lagunya. Ya, kita lihat lagi. Allegretto itu artinya apa? Tempo, betul enggak? Nah, temponya agak cepat gitu ya. Kemudian Adagio itu tanda ekspresinya. Apa arti tanda adagio tadi? Gembira dan bersemangat. Jadi lagu patokan ini dinyanyikan dengan agak cepat dan gembira dan harus bersemangat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kamu lihat ada F. F ini F-nya 1, ini F-nya 2, ini F-nya 3. Ini adalah tanda dinamik. Artinya itu adalah tanda tempo. Adagio ini tanda ekspresinya, bagaimana cara kita membawa lagu itu. F yang tanda merahnya, tulisannya merah ini, dan F-nya yang 3 ini, itu adalah tanda dinamiknya. Jadi lagu kalau yang F ini berarti kita nyanyi keras. Sayang sayang si patokaan, sampai sini sama. Terus masuk ke sakomangemo, berarti ini harus lebih keras dari yang pertama. Turukan sayang, keras dikit. Sakomangemo, nah lebih keras. Yang terakhir mangemo, lebih keras lagi. Ya, jadi dinamiknya lagu ini ada yang dari pertama itu keras, kemudian tengah-tengah refnya lebih keras, bagian akhir itu sangat keras seperti itu. Nah, ini adalah penerapan tanda-tanda musik, ada tanda tempo, tanda ekspresi, dan tanda dinamik dalam sebuah partitur lagu, sehingga nanti kalau kita menyanyikan, harapannya bisa membawakan lagu itu sesuai dengan maknanya.